Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Masyarakat Indonesia sangat geram dan juga marah pada saat melihat video yang viral di mana ada seorang nenek usia sekitar 76 tahun. Namanya adalah Nenek Asia yang diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh sejumlah warga di sana. Yang nonton tuh juga banyak sebenarnya. Ini kejadiannya di Kampung Lego, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi nenek ini kalau aku lihat dari video yang viral ya, ini nanti aku tunjukin di Instagram storyku di Anjasa Sumara, kalian bisa melihat secara detail karena di YouTube itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi aku gambarkan adalah nenek tersebut itu dilakukan hal-hal yang sangat tidak pantas dengan tangan dua orang pria di sini. Pertama itu di wajah, kemudian di dagu, kemudian juga di kepala. Efeknya waktu nenek itu dibegitukan, aku lihat nenek itu cuman duduk, diem aja, terus yang pelakunya ini kayak kesetanan gitu, kayak marah gitu. Nah, ternyata setelah aku cek kronologinya, ini adalah kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pagi hari teman-teman. Jadi nenek Asia ini tuh baru aja pulang dari Sukabumi mencairkan dana pensiun suaminya. Sebelum dia pulang, dia mampirlah ke rumah anaknya di Kampung Lego tersebut ya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada saat dia turun dari naik angkot, nenek ini ngaku bahwa dia ini agak sedikit pusing kepalanya. Pada saat dia mau jalan kaki, dia manggillah ada seorang anak kecil kan ya, untuk diantarkan ke rumah anaknya yang jaraknya sebenarnya sekitar hanya 5 menit ya dari lokasi kejadian ini. Pada saat di tengah perjalanan diantarkan sama anak tersebut, tiba-tiba namanya juga bocah kan ya. Dia itu pamit katanya cuma nunjukin doang lokasinya di situ, dia ditinggalkan begitu aja. Pada saat kejadian seperti itu, tiba-tiba nih ada sejumlah warga yang teriak-teriak mengatakan bahwa ada penculik nih, penculik anak nih. Ya udah, di kampung kan, mohon maaf nih dengan sebagian SDM Indonesia yang begitu gampang banget terprovokasi, itu langsung datang ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak itu mengerumuni ibu ini, nggak cuma dikerumuni dan juga dikata-katai, tapi juga ada tangan yang melayang. Dari video yang beredar, itu ada dua sosok pria, teman-teman. Kalau kemarin ada keterangan dari AKP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur, ada satu orang yang DPO kan ya, karena dua pelaku itu kan yang DPO kemarin itu adalah Abdul Kohar usia 37 tahun tapi sudah ditangkap. Ini nih videonya dari Abdul Kohar ini yang kayak kesetanan kayak marah banget, bahkan sampai ada seorang ibu-ibu mungkin usianya udah paruh baya itu meluk Abdul Kohar untuk tidak melakukan hal yang sebegitu ngeri banget. Begitupun juga sama Ahmad ini pelaku yang lainnya yang juga dia ngaku katanya mukul, menampar gitu ya. Itu usianya 50 tahun dan dia tega melakukan seperti itu kepada seorang nenek yang sudah tua renta. Apakah mungkin ya? Ya kita wajar lah ya dengan berbagai macam berita yang kayak katanya ada penculikan dan sebagainya. Kita paham, kita harus aware, tetapi pakai logika juga. Masa karakter seperti ini bisa melakukan hal seperti itu, apalagi pada saat anak dari nenek Asia ini datang menyelamatkan ibundanya, dikasih tahu ya ini adalah ibuku gitu loh, dan rumahnya memang hanya berjarak sekitar 5 menit. Coba kita dengarkan salah satu pelaku yang bernama Ahmad yang akan berbicara di sini, yang dia ngaku katanya terprovokasi melakukan hal tersebut karena anaknya dibilang katanya akan diculik. Oke, ini adalah salah satu cuplikannya teman-teman. Itu anak saya diculik itu terpingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang udah banyak orang tuh mukul makin targetnya. Saya lihat anak gitu gitu pingsan. Berapa kali mukul? Satu kali Bagian apa? bagian ini bagian muka. Itu kan si nenek kan yang tetangga Anak. kampung sebelah kan? Nggak tahu itu orang dia bukan anaknya. Oh. Jadi si pelaku ini salah satunya ngaku bahwa anaknya itu pingsan di rumah karena ada isu penculikan ini. Bapaknya emosi, terpancing lah kemarahannya dan melakukan seperti itu. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Memang kejadian seperti ini kan juga
beberapa kali terjadi di Indonesia ya, hanya gara-gara provokasi, ya kita tahu ya ada sejumlah korban yang diteriaki maling, ternyata bukan, ternyata dihabisi juga. Ini ngeri nih. Apalagi waktu ada si Abdul Kohar yang 37 tahun, yang sempat masuk ke dalam DPO atau daftar pencarian orang, itu kan diamankan oleh Polres Cianjur. Kayaknya dia lagi megang sesuatu hal, mungkin dia lagi di kebun-kebun, mancing dan sebagainya. Pada saat dia ditangkap dan kita ngelihat dari media, dari Polres Cianjur yang merekam semua peristiwa tersebut, kelihatan banget dia nyantai doang gitu, ketawa-ketawa, kesannya kayak nggak ada kesalahan yang gimana begitu. Ya, bagi aku pribadi, mudah-mudahan ini tidak hanya berakhir pada proses damai. Dan aku juga yakin ya dengan keviralan sekarang, ada sejumlah pihak pun yang sudah menghubungi Nenek Aisyah, bahkan sudah dibawa ke rumah sakit teman-teman. Aku sudah lihat ada sejumlah pihak, kuasa hukum juga sudah ada di sana, dibawa ke rumah sakit, sempat dirawat, tetapi sekarang sudah boleh rawat jalan, sudah pulang karena tidak ada luka yang serius. Walaupun masih ada bekas biru-biru sangat jelas, itu di bagian wajahnya, di dagu, dan bagian matanya juga sangat merah banget, karena ya usia segitu loh, 76 tahun loh, didorong dikit aja udah jatuh ibarat kata. Ini diperlakukan seperti itu dengan usia yang 37 tahun, laki-laki lagi. Jadi sangat geram sekali. Bahkan aku lihat juga hari ini ada bantuan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga memberikan sejumlah uang pada saat Nenek Aisyah itu dirawat di rumah sakit. Ada uang sekitar 3 juta rupiah yang dikatakan ini adalah santunan dari Kang Deddy begitu. Aku sangat apresiasi ya, dan aku yakin banget kita nggak boleh bilang bahwa kayak kasus yang dulu gitu, nanti Nenek Aisyah harusnya berterima kasih dengan kejadian ini gitu, karena gara-gara kejadian ini ibu kan jadi banyak yang ngebantu. Nggak juga, nggak seperti itu cara ngebaca konsep hidup ini begitu. Karena dari kejadian di Kampung Lego, Desa Bunikasi ini bukan cuma 2 pelaku aja yang sekarang sudah diamankan di Polres Cianjur, tetapi juga sebagai gambaran dari warga sekitar. Kok warga sekitar kan pada saat Nenek Asia dibegitukan, itu nggak sendirian loh. Ada banyak yang melihat. Kalau anak-anak kita wajar lah, usia-usia masih di bawah 10 tahun, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka tidak bisa membela orang lain, bahkan ngebela diri sendiri aja nggak bisa. Tetapi bagaimana dengan sejumlah orang dewasa yang berada di lokasi kejadian? Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada pemuda di sana, kelihatan banget di rekaman video yang viral, dan aku yakin banget mungkin ada 1 atau 2 orang yang sebenarnya sangat prihatin dengan kejadian ini. Karena apa? Kalau video tersebut tidak viral, tidak direkam, dan lokasi perekaman video tersebut kan kelihatan banget, ini sangat deket banget ya. Tapi kita nggak tahu motif dari orang yang merekam ini. Apakah orang yang merekam ini meyakini bahwa sang nenek adalah yang seperti dituduhkan, yang katanya penculik seperti itu, atau bahkan si perekam ini memang ngerasa kasihan, dan dia tahu karakter di Indonesia itu no viral, no justice, jadi diviralkan, jadi biar ada keadilan buat nenek itu. Tapi dugaanku sangat kuat sih sepertinya yang merekam ini dipikirnya adalah beneran ini adalah seorang penculik begitu. Makanya agar diviralkan biar orang hati-hati. Tapi ternyata ya ini adalah plot twist. Justru nenek tersebut adalah korban dari orang-orang yang sangat gampang sekali terprovokasi. Dan kita lihat nanti mudah-mudahan Nenek Asia ini tidak cuma mendapatkan bantuan untuk pengobatannya saja, mudah-mudahan nanti akan ada bantuan secara ekonomi. Yang aku yakin banget, lihat di sosial media sekarang banyak yang nanya, boleh tahu nggak sih alamatnya di mana nenek begitu? Terus juga dari pihak kuasa hukumnya mengatakan dengan tegas, tidak ada upaya damai. Pokoknya akan terus diproses masuk ke jalur hukum. Dan aku sangat kesel dengan Abdul Qoharnya yang usia 37 tahun itu, yang videonya pada saat viral, dia kelihatan emosi banget, marah. Ya, inilah makanya ya kedewasaan seseorang itu tidak bisa diukur hanya dari masalah usia gitu. Padahal usia udah 37 tahun loh. Dan juga 50 tahun loh. Tapi kok bisa sebegitu teganya gitu. Juga sama ya. Kadang kan ada yang bilang kalau kita punya anak, kalau kita sudah menikah, itu pasti akan ngebuat kita hatinya lebih lembut, lebih bijaksana. Tapi kan ternyata enggak juga. Jadi menurut aku itu adalah bawaan dari karakter. Justru akan menunjukkan siapakah jati diri kamu. Ada sebuah statement dari kolega aku bilang bahwa kayak harta, popularitas,
terus juga jabatan, atau juga hal-hal lainnya lah ya, seperti anak, istri, suami, kenyamanan gitu, itu tidak akan merubah seseorang sebenarnya, tapi justru akan menunjukkan sifat asli dari orang tersebut. Kalau orang tersebut sifatnya adalah baik, ya dengan memiliki semua itu, dia akan semakin baik. Tapi kalau orang tersebut memang sifatnya adalah jahat dan juga keras, mengesalkan, ia akan semakin menunjukkan semua itu. Jadi tuh hal-hal tersebut tidak merubah karakter seseorang, tapi menunjukkan jiwa asli seseorang tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.